Awalnya, ia sama seperti macan tutul lainnya, seorang pemburu yang sehat. Namun saat berburu kijang, ia tak sengaja tertusuk sepasang tanduk tajam melengkung yang menembus pinggangnya. Dagingnya robek hingga tulang terlihat. Meski berhasil selamat, luka parah itu membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan berburu. Kini ia tak hanya harus menahan siksaan lapar, tetapi juga rasa sakit hebat dari lukanya. Setiap langkah terasa seperti disayat pisau, namun jika berhenti perut kosongnya terasa terbakar hingga membuatnya tersiksa. Ia hanya bisa menyeret tubuhnya yang lemah, berjalan tertatih menuju sumber air dan menunduk untuk minum. Bahkan menelan seteguk air saja membuat seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Jika terus seperti ini, macan tutul itu mungkin tak akan bertahan seminggu dan akan mati perlahan dalam penderitaan. Seolah menyadari ajalnya sudah dekat, ia pun berbaring diam di rerumputan, memejamkan mata menunggu kematian. Namun yang datang bukanlah kematian, melainkan pertolongan. Tim penyelamat yang mendengar keadaannya segera datang dan bertekad membantu mengobati lukanya serta mengurangi penderitaannya. Meski tak ada yang bisa memastikan apakah ia akan selamat, mereka tak mungkin membiarkannya menderita sendirian. Macan tutul yang sekarat itu dibawa ke pusat penyelamatan. Luka yang membusuk dibersihkan dengan cairan antiseptik. Lalu dokter hewan berpengalaman menjahit kembali daging yang robek dengan hati-hati. Operasi itu berlangsung hampir 8 jam. Tak satu pun dari mereka pergi. Semua tetap di sisi meja operasi berdoa dalam diam agar ia bisa melewati batas hidup dan mati. Beruntung setelah operasi, macan tutul itu masih hidup. Dokter hewan juga membawa kabar mengembirakan, daya tahan hidupnya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Selama beristirahat, ia berpeluang pulih sepenuhnya. Semua anggota tim penyelamat pun akhirnya menghela napas lega. Untuk memastikan lukanya pulih dengan baik, mereka menugaskan orang untuk berjaga dari kejauhan setiap hari dan secara berkala mengantarkan seekor kijang segar hingga ia benar-benar pulih dan bisa berburu sendiri. Macan tutul itu tidak mengecewakan harapan semua orang. Berkat perawatan penuh perhatian, lukanya sembuh dengan sangat baik. Ia tak lagi harus menahan rasa sakit yang menyayat siang dan malam seperti sebelumnya. Kini meskipun belum bisa berburu, luka dalam di tubuhnya terlihat semakin menutup dari hari ke hari. Diyakini dalam waktu kurang dari sebulan ia akan kembali berdiri dan berlari bebas di padang rumput seperti pemburu sejati.